Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Baik, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang sejarah Arab pra-Islam. Arab pra-Islam itu Arab sebelum hadirnya Islam. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita sama-sama baca doa terlebih dahulu ya. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Nafi'an. Nafi'an. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Baik, anak-anak, kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini kita akan berbicara tentang sejarah seputar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang paling agung, ya. Sosok manusia yang paling suci, sosok yang berpengaruh sekali dalam merubah tatanan sosial di Arab. Yang dulunya orang Arab itu terbelakang menjadi maju. Yang dulunya bangsa Arab itu suka berperang jadi damai. Yang dulunya bangsa Arab itu kurang berpendidikan, kurang bermoral, ya, menjadi semakin maju dan beradab. Ini dirubah oleh Nabi Muhammad. Makanya penting bagi kita anak-anak, ya, seusia kita ini mengetahui tentang sirah atau sejarah tentang Nabi Muhammad. Ya, anak-anak, baik, sebelum dimulai lebih lanjut, acungkan tangan ya. Bapak akan ngasih pertanyaan terlebih dahulu. Ya, barangkali sudah ada yang tahu, acungkan tangan. Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa ayahnya? Abdullah. Tepuk tangan, bagus. Siapa yang tahu, acungkan tangannya. Kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Bagus, betul, tepuk tangan. Satu lagi. Siapa yang tahu pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Bagus, betul, tepuk tangan. Sekilas tadi Bapak bertanya tentang ayahnya, tentang kakeknya, tentang pamannya, semuanya betul semua nih. Itu sudah menunjukkan bahwa sebelum belajar juga kalian sudah sedikit mengetahui tentang sirah nabawiyah. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalian simak baik nanti penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Ya, siapkan bukunya, alat tulisnya. Semangat ya anak-anak. Semangat. Baik, anak-anak, Nabi Muhammad sama seperti kita. Nabi Muhammad adalah manusia. Manusia itu ya secara biologis membutuhkan makan dan minum. Ya. Nabi Muhammad juga sama. Ya. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum. Ya. Nabi Muhammad bukan malaikat. Ya. Kalau malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nabi Muhammad juga sama, ya, lahir dari seorang ibu, ya. Ibunya siapa? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Nah, Siti. Ya, dari seorang ibu punya ayah juga yang namanya Abdullah. Ya, punya ayah, punya ibu. Ya. Nabi Muhammad juga ketika lahir enggak langsung ujuk-ujuk gede jadi nabi, enggak.
tapi lahir dari bayi seperti kita semua gitu ya, dari rahim ibu, dari bayi, disusui juga gitu. Maksudnya kalian harus pahami bahwa Nabi Muhammad juga adalah manusia. Ya. Jadi awas, jangan sampai kalian ada salah anggapan Nabi Muhammad begitu lahir langsung jadi nabi, itu salah. Ya. Nabi Muhammad ya juga sama ya, lahir dulu terus kemudian tumbuh seusia kalian, terus kemudian tumbuh usia 20 tahun, ketika usia 25 tahun menikah ya, terus kemudian juga sama memiliki anak ya. Nanti puncaknya yaitu ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, jadi nabi ya. Jadi puncaknya yaitu ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun ya, ketika Nabi Muhammad 40 tahun inilah Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi mazhab Bapak nih sekarang usianya 30 tahun. Nah, Nabi Muhammad ketika seusia Bapak itu belum diangkat jadi nabi. Manusia biasa aja, nggak ada kewajiban untuk memerintahkan menyembah Allah, nggak ada kewajiban untuk memerintahkan membayar zakat, puasa, belum mendapatkan wahyu. Nanti mendapatkan wahyunya ketika usia 40 tahun. Jadi ini yang akan kita pelajari seusia mulai lahir sampai nanti sebelum diangkat jadi rasul. Nabi Muhammad ini ngapain aja ya. Anak-anak, Nabi Muhammad kecil itu disusui, diasuh oleh siapa, ada yang tahu? Oleh Halimah Sa'diyah. Ketika usia 3 tahun, ketika usianya 4 tahun, Nabi Muhammad tuh kecil itu bermain dengan anaknya Siti Halimah, bermain layaknya anak-anak kecil sekarang. Kalian lihat suka main kan kalau anak-anak ya. Nah, ketika main ya, anaknya si Halimah ini ketakutan kenapa? Ada 2 makhluk yang berbaju putih membawa Muhammad kecil, terus kemudian dibawa ke batu besar ya, diletakkan, ditelentangkan. Si anaknya Halimah ini melihat dengan jelas Muhammad kecil itu dibelah dadanya. Takut anaknya si Halimah ya, kabur laporan ke ibunya, mami itu Muhammad gitu ya. Dibelah dadanya, dibacok dadanya. Kaget Halimahnya, akhirnya cari, lihat ya, ketika mendapati ternyata Muhammad kecil sudah duduk yang ngalamun bari leles ya. Leles itu lemes ya, melihat Nabi Muhammad lemes ya, ngalamun. Ditanya sama Halimah, kamu kenapa Muhammad kok lemes kayak gini? Udah nggak ada makhluk berbaju putih. Muhammad kecil jujur, tadi saya ditelentangkan oleh 2 makhluk yang berbaju putih. Yang satu bilang apakah ini orangnya, yang satu bilang jawab betul ini orangnya. Terus kemudian mereka membelah dada saya, terus kemudian saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa pembelahan dada ketika kecil Nabi Muhammad sudah dibersihkan hatinya oleh Allah dari penyakit hati. Nabi Muhammad kecil itu benar-benar sudah dijaga banget sama Allah ya. Peristiwa pembelahan dada ini diabadikan dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, kata Allah ya. Jadi, peristiwa pembelahan dada ini diabadikan dalam Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak ya. Lalu kemudian karena memang takut, akhirnya Halimah mengembalikan kepada ibunya, Aminah bisa kembalikan lagi, bisik nempuhan, bisik ada apa-apa ya. Itu Nabi Muhammad kecil, ada peristiwa pembelahan dada. Nah, inilah sudah disinyalir dari kecilnya, ini ciri-ciri kenabian sudah terlihat ya. Lalu kemudian ya, sama ibunya dibawa jalan-jalan ya, mau ziarah ke makam ayahnya, karena ayahnya ini sudah meninggal ya. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungnya ya. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ya, itu ayahnya sudah meninggal. Nah, ketika usia 5 tahun Nabi Muhammad mau diajak jalan-jalan nih
dia sama ibunya menuju makamnya ayahnya, makamnya Abdullah. Dalam perjalanan ibunya sakit, meninggal ibunya. Jadi ketika usia 5 tahun itu udah yatim piatu Nabi Muhammad. Ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, diasuh sama siapa nih Muhammad kecil? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cuma 2 tahun, ya, sampai usianya 8 tahun Nabi Muhammad. Ya, ketika usianya Nabi Muhammad 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Nah, anak-anak, ketika di dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib, ya,